Halo, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran statistika menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait uji perbandingan rata-rata menggunakan uji T. Ya, jadi kalau di video sebelumnya kita sudah bahas untuk data yang homogen, selanjutnya kita akan membahas untuk data yang tidak homogen. Nah, jadi data yang saya punya ini dari penelitian dengan judul Studi Perbandingan Prestasi Belajar antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran Scramble dan pembelajaran konvensional. Nah, datanya itu kita lihat ada dua kelas. Saya kelas pertama ini kelas 72 yang diberi model pembelajaran Scramble, sementara kelas 73 yang diberi pembelajaran konvensional. Nah, jadi sebelum melakukan uji T, kita uji dulu homogenitasnya menggunakan uji F ya, dan didapatkan kalau nilai F hitung itu lebih besar dari F tabel, sehingga disimpulkan kalau kedua kelompok data memiliki varians yang tidak sama atau data tidak homogen. Ya, ini berarti eh, uji nilai rumus T yang kita gunakan itu adalah yang ini ya. Jadi rumus T yang ini itu untuk uji T buat data yang tidak homogen. Oke, kita langsung saja menggunakan fasilitas data analisis di tab data ya. Terus kita klik yang data analisis. Nah, lalu kita pilih yang uji T untuk unequal variance ya. Jadi t-test to sample assuming unequal variance. Kita oke. Ini untuk data yang tidak homogen. Terus kita pilih variabel range-nya. Yang variabel pertama itu kita klik yang kelas 72. Ingat di klik itu dari judulnya ya, seperti ini. Oke. Terus untuk yang data berikutnya kita klik yang kelas 73 sampai datanya di sini. Oke, selanjutnya untuk mean difference-nya kita klik saja 0, kita kasih label, dan alpanya kita pilih, ya terserah alpha disesuaikan dengan pilihan alpha kalian. Di sini saya menggunakan alpha 0,5, terus kita untuk oke, pada bagian output range-nya kita tinggal klik di sini, lalu kita pilih di mana kita mau mengeluarkan hasil output UJT-nya. Ya, tinggal klik di sini, lalu klik oke. Oke, untuk hasil UJT-nya tadi kalian sudah bisa lihat di sini dari tabel yang dihasilkan kita punya data yang pertama data rata-ratanya ya. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa melihat kalau eh, nilai rata-rata di kelas 72 itu lebih bagus dibandingkan di kelas 73 ya. Terus ada variansnya di sini, terus ada jumlah observasi yang menunjukkan jumlah data di masing-masing kelas. Terus tadi main difference-nya tadi kita sudah isi 0 ya. Terus derajat bebasnya ini kita peroleh eh, dari rumus yang ini ya. Jadi derajat bebas untuk uji T bagi sampel yang eh, varian senda homogen itu sedikit berbeda dengan perolehan derajat bebas untuk yang sampel homogen. Ya, kalau yang sampel homogen kita tahu dia tinggal ditambah jumlah observasinya lalu dikurangi 2. Sementara kalau untuk yang datanya tidak homogen, kita menggunakan rumus ini untuk menentukan derajat bebas. Nah, nanti diperoleh derajat bebasnya itu sama dengan 35. Ya, terus yang berikutnya di sini ada nilai T-stat atau T-table. Nah, kita masuk ke bagian yang ini, yang mana ini adalah hal bagian tabel yang harus kita perhatikan untuk menentukan kita akan menerima atau menolak H0. Jadi kita kembali ke kriteria pengujiannya dulu. Di sini ketika kita melakukan uji statistik menggunakan Microsoft Excel, kriteria pengujiannya itu ada dua ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu menggunakan nilai hitung dan nilai tabel. Ya, kalau di sini ditulis T stat dan T critical, sementara kita juga bisa menggunakan nilai P atau P value dengan alpha. Ya, di sini ada nilai P masing-masing dengan alpanya. Kriterianya, kalau misalnya T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 kita terima. Sebaliknya, kalau T hitung lebih dari T tabel, H0-nya kita tolak. Berkebalikan dengan itu, kalau kita menggunakan P value atau nilai P dibandingkan dengan alpha, kalau P value-nya itu lebih besar sama dengan alpha, maka H0-nya kita terima. Sedangkan kalau P value-nya itu kecil dan kurang dari alpanya, ya berarti H0-nya kita tolak. Oke. Terus di sini kita lihat juga ada yang one tile dan ada yang two tail.
itu tergantung dari model hipotesis yang kita buat. Kalau misalnya kita menggunakan hipotesis satu pihak, baik pihak kiri maupun pihak kanan, maka kita perhatikan nilai untuk yang one tile. Sebaliknya, kalau kita menggunakan hipotesis yang dua pihak, maka kita akan memperhatikan nilai pada bagian yang two tile ini. Oke, sekarang kita lihat bagaimana keputusan berdasarkan hasil uji T kita. Di sini kita lihat dulu ya. Di sini saya sudah punya hipotesis. Untuk hipotesis uji dua pihaknya dulu kita lihat ya. Di sini hipotesisnya rata-rata prestasi belajar untuk siswa yang diajar dengan menggunakan model scramble dibanding dengan yang diajar model konvensional mempunyai perbedaan yang signifikan. Jadi tidak ada kata lebih baik atau lebih buruk ya. Dia langsung menyampaikan saja kalau mempunyai perbedaan yang signifikan. Bentuk hipotesis statistiknya seperti ini. Nah, kita lihat berdasarkan uji tadi kita menerima atau menolak H0. Nah, untuk dua pihak kita lihat berarti yang ini, yang total ya. Kita lihat yang pertama untuk kriteria T-tabel dulu. Kita lihat T-tabelnya itu 5,85379. Sementara untuk nilai T, oh maaf, ini nilai T hitungnya ya. T hitungnya itu yang 5,85379. Sementara untuk T-tabelnya itu yang ini, 2,03011. Sudah jelas sekali kalau nilai T-tabel itu lebih besar daripada T hitung, berarti kesimpulan kita adalah H0-nya ditolak. Kita lihat lagi dari segi nilai P-nya ya dibandingkan dengan alfa. Kita lihat di sini alfanya tadi kita punya 0,05, sementara untuk yang eh, nilai P-nya kita lihat simbol ini ya yang 1,2 E negatif 0,6 itu artinya sama saja dengan 1,2 dikali 10 pangkat negatif 6. Ini karena banyak sekali angka di belakang koma, makanya ditulis dalam bentuk notasi seperti ini. Ini kalau kita jabarkan, angkanya itu berarti ada 6 angka 0 di belakang koma. Berarti 0,00000012. Nah, angkanya sudah jelas sekali, dia itu kurang dari alfa, yang tadi alfa 0,05. Berarti kita putuskan menolak H0. Kalian bisa lihat sendiri kalau misalnya kita mengambil keputusan itu baik menggunakan kriteria T hitung dan T tabel maupun kriteria p-value dan alfanya, kita akan tetap menemukan keputusan yang sama. Selanjutnya kita lihat untuk yang uji satu pihak. Di sini saya membuat hipotesis untuk uji pihak kanan, yang mana bunyinya secara signifikan rata-rata prestasi belajar untuk siswa yang diajarkan dengan model scramble lebih baik dibandingkan dengan yang diajar model konvensional. Hipotesis statistiknya kurang lebih seperti ini, di mana μ1 itu menunjukkan rata-rata kelas yang diajar dengan model scramble. Oke, kita lihat nilai T hitungnya tadi sama ya. Untuk T tabelnya kita lihat yang one tile. Jadi yang untuk T tabel one tile adalah 1,68957. Ini jelas kalau T hitungnya lebih besar daripada T tabel, berarti keputusannya kita adalah menolak H0. Kalau lihat dari nilai P value-nya, eh, itu 0,000006 ya, 0 belakang koma 7. Dia jelas sekali juga lebih kecil dibandingkan alfanya 0,5 sehingga keputusannya sama menolak H0. Jadi kalau yang uji pihak kanan kita bisa mengatakan seperti ini kalau H0-nya ditolak ya. Artinya secara signifikan rata-rata prestasi belajar untuk siswa yang diajarkan dengan model scramble itu lebih baik dibandingkan dengan yang diajar model konvensional. Oke, demikianlah tadi pembahasan kita terkait bagaimana menentukan atau melakukan uji T untuk sampel yang bebas dan datanya itu tidak homogen menggunakan Microsoft Excel beserta penjelasan dari hasil uji T-nya. Semoga mudah dimengerti. Jika ada yang belum dipahami, berikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.